Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini kita semua diberikan kemudahan oleh Allah, dan semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, silakan ketua kelasnya dipimpin terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu minta tolong sama kalian dicek di bawah mejanya apakah ada sampah. Ada? Oke, Ibu minta tolong dibuang terlebih dahulu ya ke tempat sampah. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau kalian cek di samping kanan kiri kalian apakah temannya sudah lengkap? Sudah? Hadir semuanya berarti ya. Alhamdulillah, berarti pada hari ini semuanya hadir dalam keadaan sehat dan semangat. Keren. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu ingin kalian mengingat kembali, mereview kembali apa yang kita pelajari minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat kita minggu lalu belajar tentang apa? Iya, Ahmad, tentang apa? Ya, betul sekali, tentang peran pondok pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Pintar, ternyata Ahmad masih ingat. Nah, apa saja sih peran pondok pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia? Ada yang masih ingat nggak? Ada? Aisyah, ya, silakan. Ya, betul, ada 3. Sebagai sarana dakwah, pintar. Kemudian sebagai pencetak para dai. Kemudian betul, sebagai pondok pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Pintar, keren, ternyata Aisyah masih ingat. Sekarang Ibu ingin bertanya, siapa nih yang masih ingat komponen dari pondok pesantren? Ada yang masih ingat nggak? Ada? Iya, Sabrina, silakan. Betul, ada 6. Kiai, santri, betul, kitab kuning, masjid atau musola, pondok, betul, yang terakhir metode pengajaran. Keren, ternyata banyak yang masih ingat materi kita minggu lalu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada yang sudah belajar nggak? Kita hari ini mau belajar tentang apa? Ya, Ahmad, tentang apa? Betul, tentang Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Ternyata Ahmad belajar di rumah ya kemarin. Keren, pintar. Jadi sekarang Ibu mau hari ini Ibu mau memberikan materi tentang Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Jadi Ibu nanti kita akan belajar tentang biografi Wali Songo, kemudian peran Wali Songo dalam dakwah Islam. Ini sekarang Ibu mau tanya nih, siapa yang pernah ziarah ke makam Wali Songo? Ada yang pernah? Iya, betul, Ahmad. Pernah kemana? Ke Sunan Ampel. Lah, keren. Siapa yang pernah lagi? Iya, Aisyah, kemana? Sunan Giri, betul, keren. Kemudian siapa yang pernah lagi? Sabrina, iya, pernah kemana? Pernah ke Sunan Bonang, gitu Ban itu ya? Ya, betul, keren. Wah, jadi banyak ya yang pernah ziarah ke makam Wali Songo. Nih, tadi Sabrina bilang pernah ke ziarah ke Sunan Bonang. Tahu nggak mana yang Sunan Bonang? Tahu? Nggak tahu. Oke, makanya kita hari ini akan belajar tentang biografi Wali Songo, biar kita nanti pas ziarah tahu mana nih yang kita ziarahi gitu. Oke. Nah, pertama kita akan belajar tentang biografi Wali Songo. Ibu akan mulai dari yang sebelah kanan nih, yang atas. Ada yang tahu nggak ini siapa? Ada yang tahu? Nggak ada. Oke. Ini namanya Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik ini merupakan ulama senior daripada yang lain, karena beliaulah yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Nah, kita beralih ke sampingnya. Ini ada Sunan Ampel.
Nah, Sunan Ampel ini dikenal dengan nama Raden Rahmat. Nah, beliau ini merupakan ayah dari Sunan Bonang dan juga Sunan Derajat. Nah, beliau ini wafat di Surabaya. Nah, kemudian ke sampingnya lagi. Ini siapa yuk? Ibu bilang apa tadi? Ya betul, Sunan Bonang. Sunan Bonang ini dikenal dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Nah, Sunan Bonang ini merupakan anak dari Sunan Ampel dan juga merupakan kakak dari Sunan Derajat. Kemudian di sampingnya lagi, ini namanya Sunan Giri, dikenal dengan Raden Paku atau Ainul Yakin. Nah, beliau ini berdakwah di daerah sekitar Giri. Beliau juga wafat di daerah Giri. Beliau bukan hanya berdakwah di Pulau Jawa saja. Nah, beliau juga berdakwah di luar Jawa seperti Ternate, Tidore, Rawean, Kangean, Madura. Nah, kemudian kita ke bawahnya nih. Ini namanya Sunan Derajat. Nah, beliau ini merupakan adik dari Sunan Bonang dan juga merupakan anak dari Sunan Ampel. Nah, beliau ini dikenal dengan pendidikan budi pekertinya. Nah, kemudian ke sampingnya, ini namanya Sunan Muria. Nah, Sunan Muria ini dikenal dengan nama Raden Umar Said. Nah, beliau ini dalam dakwanya itu memilih daerah yang jauh, yang terpencil. Nah, beliau juga mendirikan kursus-kursus keagamaan untuk para pelayan, pedagang, dan rakyat biasa. Kemudian kita ke sampingnya lagi nih. Nih namanya Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini dikenal dengan nama Raden Mas Syahid. Nah, kemudian kita ke sampingnya lagi. Ini namanya ada yang tahu nggak? Nah, yang ini tuh namanya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini dikenal dengan nama Raden Syarif Hidayatullah. Nah, dakwanya itu di daerah Cirebon, Sunda Kelapa, Banten, Kuningan, seperti itu anak-anak. Kemudian kita ke sampingnya lagi nih, terakhir ada yang tahu siapa? Ada yang tahu? Nggak ada, oke. Ini namanya Sunan Kudus. Nah, dikenal dengan nama Raden Japar Sotik. Nah, beliau ini belajar banyak sekali disiplin ilmu. Hingga beliau ini diberi gelar, yang tahu? Diberi gelar Waliul Ilm, yang artinya orang yang kuat ilmunya. Oke, sekarang karena sudah belajar tentang biografi Wali Songo, Ibu mau menebaki kalian satu-satu nih. Masih ingat nggak yang Ibu jelaskan barusan? Oke, kita ke Aisyah dulu nih. Coba Aisyah tunjuk mana yang Sunan Kalijaga. Mana? Yang ini? Ya, pinter sekali, betul. Kita ke Ahmad. Nah, Ahmad, mana nih? Yang Sunan Giri, coba tebak yang mana? Yang mana? Yang ini. Nah, betul sekali. Kita akan lanjut ke Sabrina. Oke, Sabrina, coba tunjuk mana Sunan Gresik. Yang mana? Yang ini bukan. Ini Sunan Ampel. Yang Sunan Gresik itu yang sampingnya ini. Nah, coba Windy, coba mana yang Sunan Kalijaga. Ayo, yang mana? Yang ini bukan. Yang ini Sunan Kalijaga. Yang ini tuh Sunan Muria. Oke, tapi keren-keren ya, ini pada semangat, pada pinter semuanya menghafalnya. Kita lanjut ke peran dakwah Wali Songo. Peran dakwah Wali Songo di Indonesia. Nah, pada bidang pendidikan dan keilmuan ini, Sunan Ampel mendirikan sebuah pondok pesantren yang namanya Ampel Denta. Nah, yang merupakan murid dari Sunan Ampel ini yaitu ada Sunan Bonang, ada Sunan Derajat, ada Raden Patah, lalu ayahnya Sunan Giri. Nah,
Kemudian Sunan Gresik juga mendirikan pondok pesantren di depan Gapura Gresik. Nah, supaya untuk mencetak kader-kader pemimpin muslim yang handal. Kemudian Sunan Bonang. Nah, beliau juga mendirikan masjid di daerah Singkang. Beliau Sunan Bonang ini dikenal dengan piawainya dalam berdakwah. Karena apa? Nah, Sunan Bonang ini dalam berdakwah beliau mengajak masyarakat dengan trik mainan alat musik yang ditambahi dengan lagu-lagu religius seperti Tombok Ati. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, tahu semua. Keren ya. Nah, Tombok Ati itu lagu religius yang dibuat oleh Sunan Bonang untuk memikat masyarakat sehingga masyarakat itu tertarik melihat dakwanya. Nah, tertarik melihat dakwanya, akhirnya kemudian banyak yang masuk Islam. Nah, di dalam lagu Tombok Ati itu berisikan tentang cara kita mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilaihi. Oke, selanjutnya kita beralih ke segi seni budaya, peran Wali Songo dalam bidang seni budaya. Yang pertama yaitu pencipta alat musik bonang. Nah, itu adalah Sunan Bonang itu sendiri. Dalam berdakwahnya itu beliau menggunakan alat musik bonang untuk dakwahnya. Kemudian selanjutnya yaitu pencipta permainan anak-anak nih, lir-ilir, terus cublak-cublak suung. Ada yang pernah nggak main cublak-cublak suung? Ya, pernah tahu semua, ternyata keren. Nah, itu adalah penciptanya adalah Sunan Giri. Nah, kemudian kita ke selanjutnya nih, pencipta tembang pangkur. Nah, pencipta tembang pangkur ini adalah Sunan Derajat. Nah, dalam tembang pangkur ini, ada yang tahu nggak tembang pangkur? Ya, tembang pangkur ini merupakan salah satu tembang Macapat yang kita biasa belajar di pembelajaran bahasa Jawa. Nah, tembang pangkur ini berisi tentang seorang yang memiliki masa lalu yang jahat, kemudian dia sadar bahwa dirinya lemah, kemudian dia berubah menjadi baik. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tembang Macapat itu merupakan tembang yang berisi tentang lika-liku kehidupan manusia, anak-anak. Kemudian kita beralih ke Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus ini adalah pencipta gending, tembang, Mas Kumambang, dan Mijil. Nah, Mas Kumambang dan Mijil itu juga merupakan salah satu tembang Macapat. Iya. Terus kemudian selanjutnya yaitu Sunan Muria. Sunan Muria adalah pencipta tembang Sinom dan Kinanti. Nah, tembang Sinom ini berisi tentang, Sinom itu artinya mekar ya. Nah, pada fase mekar ini adalah lebih ditujukan pada masa remaja yang sedang mekar-mekarnya, yang sedang rasa ingin tahunya itu tinggi, memiliki ego yang besar. Nah, itu. Kemudian kalau Kinanti ini artinya dibimbing. Nah, anak itu butuh bimbingan dari orang tua dari kecil hingga dia dewasa. Namun ketika dewasa dia lebih butuh banyak bimbingan. Karena apa? Karena dia telah berinteraksi dengan dunia luar. Jadi agar tidak dapat pengaruh buruk dari dunia luar, maka dari itu perlu bimbingan ekstra dari orang tua. Kemudian Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini adalah pencipta wayang. Nah, berkebalikan dari Sunan Bonang yang menggunakan alat musik. Nah, Sunan Kalijaga ini menggunakan wayang dalam berdakwahnya. Dia mengikat hati orang untuk melihat dakwahnya dengan pertunjukan wayang yang di dalamnya diisi dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai religius. Nah, beliau tidak hanya mengembangkan dalam wayang, tapi juga dalam seni suara, seni ukir, sastra, banyak sekali ilmu. Baik, selanjutnya kita beralih ke berbangsa dan bernegara. Nah, Sunan Ampel itu merupakan salah satu pendiri, bukan pendiri,
perancang dari Kerajaan Islam Demak. Nah, pada saat itu beliau menjabat sebagai bupati di Surabaya menggantikan saudaranya yang meninggal. Kemudian Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini merupakan sosok yang penting dalam Kerajaan Islam Demak. Beliau menjabat sebagai penasihat utama dan juga sekaligus guru. Beliau pernah mengkritik rajanya dengan lagu. Nah, lagunya adalah Gundul-Gundul Pacul. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Wah, keren. Semuanya pada tahu ya Gundul-Gundul Pacul. Coba Ahmad nyanyi. Malu. Ahmad masih malu katanya. Ya, nah jadi Gundul-Gundul Pacul itu dibuat oleh Sunan Kalijaga sebagai kritiknya kepada rajanya. Keren Kak? Oke. Nah, jadi itu tentang biografi Wali Songo dan peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Nah, jadi Wali Songo ini menyebarkan Islam dengan berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang arif, dengan cara yang lembut, dengan tidak meninggalkan budaya dan kultur Indonesia. Nah, jadi kita kalau ingin berdakwah menyebarkan Islam harus seperti Wali Songo juga. Kita harus lembut, santun seperti itu. Jangan keras, jangan kasar. Nanti nggak ada yang mau masuk Islam, malah yang ada takut sama kita. Nah, baik. Sekarang Ibu ingin tanya, apa ada yang masih belum mengerti pembelajaran hari ini? Apa ada yang masih ingin ditanyakan sama Ibu? Coba acungkan tangan yang masih belum mengerti. Udah mengerti semuanya? Wah, keren, pinter ya. Atau ada yang berbeda pendapat? Ayo, ada yang berbeda pendapat? Coba ajukan tangan. Gak ada? Oke, baik. Jadi, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, nah, kita tutup dengan doa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini diridhoi oleh Allah dan ilmu yang kita terima hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ibu berpesan jangan lupa belajar untuk minggu depan, belajar terlebih dahulu ya, dipelajari materinya. Nah, apabila ibu pada ini ada salah, ibu mohon maaf ya. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ibu ada yang salah, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak dalam belajar. Keren.